kiss for you. Berikut adalah hal-hal yang akan kita bahas tentang sistem akuntansi pemerintah pusat, yaitu dasar hukum, pengertian, tujuan, karakteristik, dan ruang lingkup. Mari kita simak bersama. Dasar hukum. Terdapat 3 dasar hukum, yaitu adalah UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PMK Nomor 213 Tahun 2013, dan PMK Nomor 215 Tahun 2016. Pengertian SAPP. SAPP adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggaraan peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi, sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan. Hal ini berdasar pada PMK 215 tahun 2000. Tujuan SAPP. Tujuan SAPP adalah 1. Menjaga aset pemerintah pusat beserta instansi-instansinya. 2. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. 3. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya. Karakteristik SAPP. 1. Basis akuntansi. 2. Sistem pembukuan berpasangan. 3. Desentralisasi pelaksanaan akuntansi secara berjenjang. 4. Menggunakan bagan akun standar yang ditetapkan Menteri Keuangan. Dan 5. Mengacu pada sistem akuntansi pemerintahan. Ruang lingkup SAPP. Pertama adalah pemerintah pusat yang terdiri dari lembaga tinggi negara dan lembaga eksekutif, serta yang kedua adalah pemerintah daerah yang mendapat alokasi APBN, baik melalui dekonsentralisasi dan tugas pembantuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka umum sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Penjabaran dari SAPP sendiri terbagi menjadi 2, yaitu SAI, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, dan SABUN, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Dalam pelaksanaannya, SAI diselenggarakan secara berjenjang mulai dari Satker hingga kementerian atau lembaga, termasuk PLU dan SKPD. SAI sendiri meliputi unit akuntansi dan pelaporan keuangan, serta unit akuntansi dan pelaporan BMN atau barang milik negara. SABUN merupakan sistem akuntansi dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. SABUN ini terdiri dari beberapa subsistem yang dijalankan oleh eselon-eselon tingkat 1 pada Kementerian Keuangan. Semuanya berjumlah 10, seperti contoh ada SIAP oleh DJPBN, SATD oleh DJPK, ataupun SABL oleh DJPBN. Laporan keuangan yang dihasilkan dari SABUN dan SAI berupa LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CALK yang sudah pernah dipelajari sebelumnya di akuntansi pemerintah 1. Dapat disimpulkan dari SAPP ini bahwa SAI dengan prosesnya akan menghasilkan LKKL dan SABUN akan menghasilkan LKBUN. Lalu kedua LK tersebut dikonsolidasi oleh Menteri Keuangan untuk menjadi LKPP, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang lalu diaudit oleh BPK untuk memperoleh opininya masing-masing. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat. Unit organisasi SIAP terdiri dari KPPN selaku Wakbun Daerah, Kanwil DJPB selaku Wakbun Kanwil, Direktorat PKN DJPB selaku Wakbun Pusat, dan AP. Laporan keuangan SIAP terdiri dari LK, LP, Neraca, dan CALK. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan utang pemerintah. Unit organisasi SAUP terdiri dari DJPPR selaku Wakbun Pengelola Utang. Laporan keuangan SAUP terdiri dari LRA, LP, LO, Neraca, dan CALK. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan IBA. Unit organisasi SEKUBA terdiri dari DJPPR selaku Wakbun Pengelolaan Hibah dan Wakpabun Transaksi Pendapatan dan Belanja Hibah, DJPK selaku Wakpabun Transaksi Belanja Hibah ke daerah. Laporan keuangan SEKUBA terdiri dari LRA, LP, LO, Neraca, dan CALK.
Sistem akuntansi dan laporan keuangan investasi pemerintah. Unit organisasi SAIP terdiri dari DJKN selaku Wakbun IP dan Wakpabun IP pengelolaan investasi pemerintah. Laporan keuangan SAIP terdiri dari LRA, LPE, LO, neraca, dan CALK. Uabun yang kelima adalah SAPPP. Untuk pelaksananya adalah DCPB atau Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Laporan keuangan yang dihasilkan berupa laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, serta catatan atas laporan keuangan. Uabun ke-6 adalah SATD. SATD ini dilaksanakan oleh DJPK. Nah, sistem ini merupakan bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana penyesuaian, dan dana desa. Laporan keuangan yang dihasilkan berupa laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, serta catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada SABS. Unit akuntansi yang mengelola SABS adalah DJA selaku Eselon 1 pelaksana kewenangan Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran belanja subsidi. Laporan keuangan yang dihasilkan berupa laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, serta catatan atas laporan keuangan. Uabun yang ke-8 yaitu SABL. Sistem akuntansi belanja lain-lain ini juga dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Laporan keuangan yang dihasilkan berupa laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, serta catatan atas laporan keuangan. Kemudian sistem akuntansi transaksi khusus, yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi untuk seluruh transaksi penerimaan dan pengelolaan aset pemerintah terkait dengan fungsi Menteri Keuangan selaku bendahara umum, yang dimana dilaksanakan oleh DJPP selaku Uabun transaksi khusus. Nah, laporan keuangan yang dihasilkan itu adalah LRA, LO, LPE, neraca, dan CALK. Nah, kemudian ada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan lainnya. Nah, di sini tuh akan menyusun laporan keuangan yang terdapat pada unit organisasi pada pemerintah pusat yang dikategorikan sebagai badan lainnya. SAPBL ini dilaksanakan oleh DJPB selaku Uabun PBL, di mana Menteri Keuangan menetapkan karakteristik dan kriteria unit badan lainnya serta daftar UBL-nya. Dan laporan keuangan yang dihasilkan itu adalah LPE, neraca, CALK, dan ikhtisar laporan keuangan badan lainnya. Setelah itu ada sistem akuntansi instansi. SAI ini merupakan prosedur dalam siklus akuntansi yang dilaksanakan pada lingkup KL untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan. Nah, unit akuntansi dan pelaporan instansi ini ada dua, yaitu yang berkaitan dengan BMN dan yang berkaitan dengan keuangan. Proses penyusunan laporan keuangannya itu diawali dari pengumpulan dokumen sumber, penjurnalan, kemudian posting buku besar, dan ada buku pembantu, dan hasil akhirnya laporan yang berupa LRA, LO, LP, neraca, dan CALK.